Halo adik-adik, selamat siang. Ketemu lagi bersama dengan Rosemary. Nah, Rosemary rindu sama adik-adik yang di rumah. Kita mau ibadah sekolah minggu bersama-sama ya. Walaupun adik-adik di rumah, tetapi kita semangat untuk ibadah sekolah minggu hari ini. Nah, saya undang adik-adik semua di rumah bangkit berdiri. Kita memuji Tuhan dengan semangat. Kita memuji Tuhan dengan gerakannya. Adik-adik masih ingat lagunya Bersama Tuhan Pasti Kita Bisa. Dengan gerakan ya. Ayo adik-adik semua di rumah, ikuti gerakan Rosemary ya. Nah, sekarang adik-adik kita sudah memuji Tuhan, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelum itu kita masuk dalam doa, nanti Rosemary yang pimpin dalam doa buat adik-adik yang di rumah. Nah, sekarang kita masuk dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih pada siang hari ini kami bersyukur kami boleh beribadah bersama-sama. Walaupun kami hanya di rumah Tuhan, tetapi kami yakin dan percaya Tuhan selalu berada bersama-sama dengan kami. Dan saat ini Tuhan, kami sudah memuji nama-Mu, dan sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan tuntun kami, Tuhan sertai kami,
sehingga kami betul-betul mendengarkan firman-Mu saat ini. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Ini doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Oke adik-adik, sekarang kita mendengarkan firman Tuhan ya. Minggu lalu yang cerita siapa? Ayo. Iya, Lose Lili ya yang cerita minggu lalu. Nah, siapa yang minggu lalu siapa yang tahu ceritanya Lose Lili apa? Iya, cerita Lose Lili itu Tuhan Yesus menampakkan dirinya ke jalan Emmaus, ya, ke murid-muridnya yang 2 orang itu ya. Nah sekarang Lose Mary mau cerita Tuhan Yesus juga menampakkan dirinya di semua murid-muridnya. Nah adik-adik pasti kalau di rumah orang tuanya pergi atau orang tuanya berangkat, pasti adik-adik merasa takut ya di rumah. Kalau adik-adik sendiri di rumah, pasti adik-adik merasa ketakutan. Nah, adik-adik sama dengan murid-murid Tuhan Yesus. Murid-murid Tuhan Yesus itu mereka merasa takut. Kenapa? Kenapa dia merasa takut? Pada saat Tuhan Yesus sudah disalib, mereka hatinya sudah merasa takut adik-adik. Dia takut sama siapa sebenarnya? Dia takut sama orang Yahudi. Nah, pada saat itu kenapa dia takut? Karena orang Yahudi itu sangat kejam. Orang Yahudi itu jahat adik-adik. Mereka itu yang menyalibkan Tuhan Yesus. Nah, karena Tuhan Yesus, mereka merasa Tuhan Yesus sudah mati, Tuhan Yesus sudah tidak ada bersama-sama dengan mereka, makanya mereka merasa takut. Dan setiap mereka melakukan kegiatan di rumah, mereka harus tutup jendela rapat-rapat, tutup pintu rapat-rapat. Tetapi satu hal yang kita bisa melihat murid-murid Tuhan Yesus yang begitu setia adik-adik, mereka tetap berdoa, mereka tetap berkumpul bersama-sama. Mereka mengadakan doa sama-sama, mereka adakan makan bersama-sama. Kebersamaan mereka luar biasa. Tetapi pada saat itu mereka berkumpul dalam suatu ruangan. Nah, adik-adik, dalam suatu ruangan itu mereka pasti juga merasa ketakutan. Karena apa? Karena orang Yahudi mereka takuti. Mereka takut bahwa kalau orang Yahudi dapat mereka, pasti mereka akan dihukum karena murid Tuhan Yesus. Nah, saat itu mereka berkumpul, mereka harus tutup jendela lagi, tutup pintu lagi, dan rapat-rapat kunci pintunya. Begitu juga mungkin adik-adik ya, kalau di rumah orang tuanya pergi, orang tuanya tidak ada di rumah, pasti adik-adik tutup jendela rapat-rapat, tutup kunci rapat-rapat. Karena apa? Takut masuk pencuri ya. Nah, sama dengan mereka ini, mereka takut dengan orang Yahudi. Nah, tetapi adik-adik pada saat mereka berbincang-bincang, pada saat mereka berdoa bersama-sama, apa yang terjadi di hadapan mereka? Kira-kira siapa yang muncul di hadapan mereka? Ayo, siapa yang tahu? Yang muncul yaitu Tuhan. Iya, Tuhan Yesus. Tuhan Yesus muncul di tengah-tengah mereka adik-adik. Bagaimana dengan reaksi murid-murid Tuhan Yesus ini? Pasti mereka heran, mereka terkejut. Wah, mereka melihat kenapa ada Tuhan Yesus? Apakah mereka salah mata? Apakah mereka salah lihat bahwa Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah mereka? Nah, tetapi adik-adik, kenyataan Tuhan Yesus hadir di saat Tuhan muncul, mereka heran, mereka terkejut sekali. Hei, apa yang terjadi ini? Kok ada tiba-tiba Tuhan Yesus, sedangkan Tuhan Yesus itu sudah mati. Nah, adik-adik, kalau kita juga kita melihat orang mati bangkit, pasti adik-adik lari, ya. Pasti adik-adik merasa takut. Nah, mereka diam di tempat. Mereka hanya bertanya, kok ada Tuhan Yesus ya? Adik-adik, apa Tuhan Yesus katakan? Pada saat Tuhan Yesus berjumpa dengan murid-muridnya, Tuhan Yesus bilang apa? Jangan takut, aku ini sudah bangkit. Aku sudah bangkit dan mengalahkan maut. Nah, kalau kalian tidak percaya, periksa tanganku yang telah dipaku. Tuhan Yesus tunjukkan semua adik-adik, baik kakinya, kepalanya, tangannya. Karena
Tuhan Yesus melihat murid-muridnya, muka-muka muridnya itu meragukan ya, mereka tidak percaya. Akhirnya Tuhan Yesus mengatakan, Tuhan Yesus menurunkan tangannya. Ayo coba periksa tanganku. Tanganku ini sudah tidak ada paku. Saya betul-betul sudah bangkit. Makanya itu kalian jangan takut. Nah, adik-adik, murid salah satu di antara mereka itu memeriksa semua tubuh Tuhan Yesus. Wah, mereka bilang, wah betul Tuhan Yesus sudah bangkit. Mereka senang sekali adik-adik, karena Tuhan Yesus telah bangkit. Tuhan Yesus bisa berada bersama-sama mereka lagi. Nah, pada saat itu Tuhan Yesus katakan apa? Kalian jangan takut lagi ya. Saya akan selalu menyertai kalian dimanapun kalian berada. Nah, saat Tuhan Yesus sudah bilang begitu adik-adik, Tuhan Yesus katakan apa? Tuhan Yesus menyuruh semua murid-muridnya duduk dengan tenang. Karena tadi mereka sudah heran melihat Tuhan Yesus. Mereka tidak percaya pada saat tadi. Nah, tetapi pada saat Tuhan Yesus sudah menjelaskan semuanya, Tuhan Yesus katakan apa? Pergilah dan beritakanlah kebangkitan saya, supaya orang semua percaya bahwa saya sudah bangkit. Saya sudah mengalahkan maut. Nah, adik-adik, Tuhan Yesus begitu baik buat kita semuanya. Dia rela mati buat kita. Dia rela mati disalibkan, tetapi dia juga bangkit buat kita. Dia bangkit mengalahkan maut. Dia bangkit untuk menyertai kita dimanapun kita berada. Nah, maka daripada itu adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah, kita tetap percaya bahwa Tuhan luar biasa. Tuhan mati tetapi Tuhan tidak meninggalkan kita. Tuhan tetap ada bersama-sama dengan kita. Nah, walaupun adik-adik beribadah di rumah, bukan di gereja seperti bulan-bulan yang lalu karena wabah ini, tetapi kita percaya bahwa Tuhan sekarang bersama-sama adik-adik di rumah. Ya, jangan merasa bahwa wah, di rumah itu tidak ada Tuhan Yesus. Nanti di gereja baru ada Tuhan Yesus kalau kita ibadah sekolah minggu. Tidak ya, Tuhan Yesus itu selalu hadir bersama-sama dengan kita ya. Nah, intinya kita harus percaya Tuhan Yesus selalu hadir di hidupan kita, dalam keluarga adik-adik semuanya yang ada di rumah. Maka itu adik-adik tidak boleh takut lagi, tetapi Tuhan menyuruh kita untuk apa? Untuk memberitakan firman Tuhan, memberitakan kebangkitan Tuhan yang sudah bangkit buat kita semua, yang sudah mengalahkan maut buat kita semuanya ya. Nah, semua adik-adik kita bangkit berdiri, kita masuk dalam doa ya. Nah, adik-adik semua lipat tangan, tutup matanya, kita masuk dalam doa. Rosemary pimpin kita semuanya, adik-adik berdoa di rumah ya. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami bersyukur saat ini kami boleh mendengarkan firman-Mu. Walaupun kami lewat media sosial Tuhan, kami beribadah di rumah kami masing-masing, tapi kami percaya Tuhan tetap berada bersama-sama dengan kami. Tuhan tetap hadir bersama-sama dengan kami. Tuhan tak pernah meninggalkan kami semuanya. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu. Pada siang hari ini kami bersyukur bisa mendengarkan bersama-sama dengan teman-teman kami yang lain di rumahnya masing-masing. Di mana Tuhan sudah mengajarkan kami supaya kami juga tidak takut lagi bahwa Tuhan mati bukan berarti Tuhan meninggalkan kami, tetapi Tuhan bangkit. Tuhan sudah mengalahkan maut semuanya. Tuhan sudah menyertai kami dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Ya, adik-adik sampai ketemu minggu depannya. Adik-adik tetap beribadah di rumahnya masing-masing ya. Jangan lewatkan setiap hari Minggu siang kita ada ibadah sekolah minggu ya. Walaupun kita lewat media sosial, tetapi adik-adik bisa beribadah juga bersama dengan lause-lausenya. Oke adik-adik, sampai jumpa minggu depan.